Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya dari kelompok atas nama Muhammad Rizky Dasito, serta di bawah saya Aji Bayu Permadi, dan di bawah Aji itu Nur Fajri. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan apa itu kelas, apa itu objek, berbagai jenis keyword, atribut akses, enumeration, serta inheritance. Apa itu kelas? Kelas itu sebuah tempat di dalamnya terdapat fungsi metode, properti atau value, serta variabel. Contohnya ada di gambar samping. Aturan dalam membuat kelas itu seperti yang telah ditampilkan pada video. Kelas itu terdiri dari berbagai macam seperti inner class. Inner class ini intinya dia itu sebuah kelompok kelas yang kodenya mudah dibaca serta dapat dipelihara. Contoh penulisannya pada gambar di samping. Serta juga ada kelas yang dikenal dengan nama anonymous. Jadi intinya anonymous itu tidak memiliki nama serta cara pengimplementasinya itu kepada secara abstrak dan bisa secara tidak langsung. Bisa secara langsung. Contoh penulisannya seperti pada gambar di samping. Struktur kelas ini terdiri dari field data, konstruktor, serta metode. Contoh dari field data, konstruktor, dan metode bisa dilihat pada video ini. Apa itu objek? Objek itu bisa turunan dari satu kelas. Contoh dari objek itu bisa dilihat pada gambar samping dengan kata kuncinya new. Keyword this. Keyword this ini bisa sebagai acuan pada instance dan variabel, bisa memanggil konstruktor kelas, bisa sebagai kelas secara implicit interactive partnership, serta bisa memanggil sebuah argumen di dalam konstruktor. Contohnya seperti pada gambar di samping, this nama sebagai this nama, contohnya seperti itu. Selanjutnya keyword static. Keyword static ini merupakan metode yang memiliki variabel yang menjadikan itu kelas. Metode ini hanya dapat memanggil sesama metode statik dan juga tidak dapat digunakan pada keyword this. Selanjutnya contoh dari keyword statik seperti berikut. Keyword final. Keyword final ini kegunaannya seperti membuat variabel, kelas, dan metode yang menjadi nilai tetap. Contohnya pada penulisan di samping. Selanjutnya atribut kelas. Atribut kelas ini merupakan suatu jangkauan akses seperti publik yang bisa mencakup semuanya, protected yang tidak bisa mencakup word, serta modifier yang hanya bisa mencakup kelas serta package tetapi tidak bisa mencakup subclass dan word. Selanjutnya private hanya bisa mencakupi kelasnya saja. Contoh penggunaannya seperti ada gambar di samping. Selanjutnya kepada Nur Fajri untuk menjelaskan. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Apa itu enumeration? Enumeration merupakan sebuah kelas spesial yang mewakili konstanta atau ketetapan. Adapun cara atau contoh penulisannya itu menggunakan kata kunci enum. Contohnya bisa dilihat pada gambar yang ada di PowerPoint. Selanjutnya Saya ambil alih. Inheritance itu merupakan suatu kelas yang memiliki pewarisan. Contohnya pada gambar samping, musuh itu bisa mewakili maling, begal, dan koruptor. Terus cara mendeklarasinya itu dengan cara menggunakan keyword this. Keyword extend. Oke, kepada Fajri silakan lanjut. Cara mendeklarasikannya, aturannya bisa dilihat. Aturan dalam pembuatan inheritance bisa dilihat pada gambar berikut.
Istilah yang ada dalam inheritance adalah superclass, subclass, extend, super. Superclass merupakan kelas induk, subclass merupakan kelas turunan, extend merupakan keyword yang digunakan untuk dalam inheritance, dan super merupakan keyword digunakan untuk memanggil konstruktor. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Overriding. Apa itu overriding? Merupakan metode dari subclass yang memiliki nama dengan metode yang ada dalam superclass. Contohnya seperti gambar di samping. Kemudian overloading. Apa itu overloading? Overloading mempunyai nama metode yang sama. Yang membedakannya ialah parameter di dalamnya berbeda. Contohnya seperti di gambar. Untuk pada live codingnya bisa dilanjutkan, diserahkan kepada Aji. Bella, di sini saya akan melanjutkan live codingnya. Di sini saya sudah mempunyai project yang namanya belajar, dan dalam projectnya mempunyai package namanya belajar juga. Di sini saya akan membuat kelas yang nama kelasnya itu kelas main. Di sini kita akan nambahkan field-nya. Di sini string nama. Di situ ada umur dan string alamat. Baru di sini kita buat metode. Sini metode kita pakai void string main string nama terus umur sama string alamat. Jadi kita gunakan keyword this nama sama dengan nama, terus this alamat sama dengan alamat, ini this umur sama dengan umur. Baru di sini kita buat metode baru untuk ngeprintnya, void cetak main discord dengan alamat. Habis itu kita buat satu konstruktor di sini. Ini cara penulisan konstruktor. Baru kita akan ngeprint, jadi kita butuh metode main. Oke, di sini kita akan manggil kelasnya main.mn sama dengan new, kita pakai keyword new main. Terus kita masukkan metode print main, kita isi data yang ada. Ini umurnya kita isi
Oke, di sini kita isi. Oke, sekarang kita akan manggil atau kita akan ngeprint. Kita akan manggil cetak main. Nah, ini kita save lalu kita run. Ya, itu tadi contoh live coding yang akan kami tunjukkan. Saya kembalikan kepada Rizky. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan bisa membantu kita semua untuk lebih semangat codingannya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.